untuk pengelolaan jurnal ini tadinya adalah jurnal untuk tugas akhir mahasiswa, sehingga tidak melakukan reviewer yang ketat. Jadi reviewernya hanya dari dosen pembimbing skripsi saja ya. Nah, setelah era Pak Nasir ini selesai, ini arahan dari jurnal ini diarahkan menjadi jurnal yang terbuka untuk umum. Ya, mahasiswa kita bisa masuk atau mahasiswa kita arahkan untuk mengisi di jurnal-jurnal lain yang memiliki reputasi baik nasional maupun internasional. Dan sembari itu kita meningkatkan diri agar bisa menerima artikel dari universitas lain atau bahkan dari penulis di luar negeri. Ini tentunya apabila jurnal kita ini memiliki grade yang bagus, ini akan berpengaruh pada indeks nilai yang nanti bisa terkumpulkan baik melalui IPR ya yang ada di Sinta ya, maupun di Google Scholar. Nah, ini pergerakan dari 2013 sampai akhir 2019 ini menunjukkan ada tanda-tanda mulai ada perbaikan. Ini kontributor dari UNJ kemarin sudah masuk, untuk edisi berikutnya dari Unila ini Ibu Nani juga mulai berkontribusi. Ya, kita harapkan juga mungkin dari Medan, Bang Andi, Ibu Ratna ini bisa mulai mengirimkan ya. Dan saya lihat juga sudah ada di jurnal Unila, ya Pranala, itu di Unimed ada heksagon, itu saya pikir itu keren juga, kita bisa saling mengisi. Gitu. Oh ya, di Prodi Sastra juga sudah ada Ibu Anastasia Puji Triarwanti sebagai pengelola jurnal yang khusus membahas sastra budaya, ini juga bisa menjadi mitra ya. Mas Yoris sudah bisa? Oke. Ya, kita menunggu, ini sudah siap tampaknya Mas Yoris. Ini saya jadikan host dulu ini. Oke, Mas Yoris sampun. Baik. Oke, Bapak Ibu, saya serahkan pada Mas Yoris penuhnya. Baik, Bapak Ibu, tadi mohon maaf ada sedikit terkendala. Pada kesempatan pagi hari ini kita mulai dari awal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu autor yang saat ini mencari jurnal Didactiko Frantia, bisa kita mulai dari Google dulu. Jadi kita masukkan saja kata kuncinya Didactiko Frantia. Nanti biasanya akan muncul langsung di halaman pertama di Google, Didactiko Frantia. Bisa Bapak Ibu langsung klik saja untuk laman jurnalnya. Jadi Didactiko Frantia ini dengan alamat journal.unes.ac.id saat ini sudah masuk volume 9 nomor 1 tahun 2020. Sebelum kita lanjut ke mulai praktek Bapak Ibu ya. Jadi kita awali dulu dengan bagaimana alur dari author, reviewer, editor maupun yang lainnya. Bisa Bapak Ibu turun ke bawah di laman websitenya ini, kita turun ke bawah. Nah, di bagian logo ini, logo OJS atau PKP ini bisa Bapak Ibu klik kanan. Nanti Bapak Ibu akan menemukan
alur dari sistem di OJS 3 ini. Saya besarkan untuk materi awalnya. Jadi ini kita awali dulu dengan pemahaman dulu Bapak Ibu ya. Jadi sebelah kiri ini autor, tengah ini adalah Bapak Ibu auditor, sedangkan sebelah kanan itu adalah reviewer. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu autor yang sebelah kiri berwarna oranye ini, nanti Bapak Ibu harus mengupload artikel dalam bentuk Word atau RTF, jadi bukan PDF yang diupload. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memasukkan metadatanya dari judul artikel, abstrak, kemudian penulis yang lainnya. Ketika author ini nanti submit ke jurnal Didactico Francia, nanti editor akan memproses, mengecek dari judulnya. Apakah judulnya sudah dipublish di jurnal lain atau belum? Apakah judulnya sesuai dengan fokus and scope dari jurnal Didactico Francia atau belum? Kalau semuanya sudah betul, termasuk dengan panduan penulisan sudah sesuai atau template-nya sudah sesuai atau belum, nanti dari editor-in-chief selaku distributor artikel akan memberikan artikelnya ke section editor atau editorial board. Nanti editorial board akan mengecek lagi artikel dari Bapak Ibu semuanya, apakah nantinya mau diserahkan reviewer yang sesuai bidangnya. Dalam hal ini pendidikan bahasa Prancis. Editor section editor atau editorial board ini nanti akan memilih reviewer yang sesuai bidangnya Bapak Ibu ya. Warnanya biru ini. Kemudian reviewer itu nanti akan mereview artikel Bapak Ibu semuanya dan memberi keputusan apakah diterima dengan revisi atau ditolak seperti itu. Artikel yang ada di reviewer ini tidak langsung diserahkan ke author Bapak Ibu, tapi tetap dilihat oleh session editor. Jadi session editor ini adalah penengah atau menyambung lidah ya dari author sampai reviewer seperti itu. Di session editor ini atau di robot ini nanti akan memberikan notifikasi apakah diterima atau ditolak. Kemudian ini sebenarnya ronde 1 ya Bu ya. Jadi sebaiknya nanti editor robot ini harus memberikan ke 2 reviewer. Sehingga putusannya biar jelas juga. Setelah semuanya dari author sudah direvisi artikelnya, author akan mengembalikan lagi artikel tersebut ke dalam reviewer Bapak Ibu ya, ke dalam session editor ini. Nanti session editor ini akan mengarahkan kalau semisal accepted baru diarahkan ke submission editing. Nah, di editing ini nanti akan dicek tata bahasanya, kemudian akan mulai di layout, kemudian dicek kembali dari PDF itu. Nah, ini proses cek tata bahasa ya, misal titik komanya, kemudian terutama mungkin di bagian referensi, misal referensinya belum sesuai dengan kaidah dari jurnal Didactico, nanti mungkin bagian copy editing ini akan mengeceknya atau meralatnya seperti itu. Termasuk di layout juga sama, nanti output dari artikel yang DOC atau DOC akan berbentuk PDF, sehingga nanti perlu di-proofread atau diberikan lagi ke author apakah hasil layoutnya ini sesuai dengan author apa tidak seperti itu. Kemudian
dari session editor atau editor board ini nanti akan menyerahkan ke editor in chief. Jadi editor in chief ini selain pertama tadi mendistribusikan artikelnya, yang kedua itu menjadwalkan apakah terbitan artikel ini masuk ke terbitan edisi 1 atau edisi 2. Termasuk mengurutkan artikelnya Bapak Ibu. Jadi artikelnya apakah dari dalam UNES atau dari luar UNES nanti akan diurutkan atau dischedulekan oleh editor in chief. Setelah itu, setelah dischedulekan nanti akan mulai diupload artikel Bapak Ibu ke dalam isu yang terakhir atau current isu, sehingga nanti akan bisa diindeks ke Google atau ke pengindeks yang lainnya. Jadi sebenarnya untuk alur di OJS itu sangat simpel Bapak Ibu. Kalau dilihat dari alur ini ya, seperti itu. Mari kita lihat, kita mulai praktek saja. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tentang alurnya atau bagaimana Pak? Pertanyaan di akhir nanti atau langsung saya ikut. Oke, bisa kalau yang mau ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand, Bapak Ibu atau mahasiswa yang mungkin baru mengenal ini. Bisa saya bertanya, Pak Yoris? Silakan Bu. Saya mau tanya apakah diperlukan seorang khusus sebagai admin untuk pengurusan jurnal ini, ataukah semua sudah termasuk ke dalam tugasnya editor? Baik Ibu, admin Bu ya? Iya. Karena kemarin saya bertanya dengan teman saya sudah mengelola, ternyata ketika melihat jurnal saya, dia mengatakan bahwa ini nggak ada adminnya gitu. Apakah memang harus ada admin? Padahal mungkin pekerjaannya bisa dihandle oleh seorang editor gitu. Baik Bu Nani, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini tinggal kesibukan Bapak Ibu semuanya ya. Karena emang kalau kita mengolah jurnal itu kerja tim ya, bukan Superman seperti itu. Jadi kalau memang ada semacam admin, berarti admin tersebut nanti harus berperan, harus mengolah juga, menyerahkan ke reviewer seperti itu, kemudian menyerahkan ke editor juga. Sebenarnya admin ini fungsinya hampir disamakan seperti editor in chief ya, karena memantau artikel, kemudian mendistribusikan juga, mengecek juga dari artikel Bapak Ibu apakah sudah direview oleh reviewer seperti itu. Ini tinggal dari segi pendanaan juga sih. Jadi kalau misal Bapak Ibu banyak kesibukan dan juga mungkin jurnalnya juga sudah ingin lebih baik, mungkin admin perlu juga seperti itu. Tapi admin ini terkadang harus tahu juga mengenal proses di OJS seperti itu, Ibu. Baik, intinya berarti ya mungkin kalau skala jurnal besar mungkin dan banyak artikel mungkin akan membutuhkannya Pak ya. Tetapi kalau misalkan pekerjaannya bisa dihandle oleh editor mungkin editor saja. Tapi apakah maksudnya dalam ketika kita mengajukan akreditasi jurnal, apakah struktur organisasi atau keberadaan admin itu termasuk dalam perhitungan atau tidak kira-kira? Kalau
untuk akreditasi jurnal Ibu, biasanya admin tidak termasuk ya. Karena di dalam posisi di editorial team itu mungkin admin masuknya ke publishing ya. Bagi beliau itu sebagai publishing. Meskipun beliau banyak membantu di apa namanya di jurnal, tapi posisi beliau mungkin bisa masuk managing juga. Silahkan kalau memang bisa di apa namanya bisa diadakan atau mungkin bisa direkrut admin tersebut. Dimasukkannya ke publishing itu, bukan ke editorial. Oke, terima kasih Pak Yoris. Terima kasih, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Nani Kusrini dari Unila. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai pengelolaan untuk yang sesi pertama? Mohon informasinya Pak Yoris. Ini kebanyakan juga mahasiswa yang akan mengakses. Mahasiswa itu juga perlu step by step-nya, Pak. Misalkan apakah mereka harus mendaftarkan emailnya dulu, kemudian emailnya apa harus yang email lembaga, kemudian saya sering melihat harusnya masuk juga ke artikel ya, sehingga nanti di riwayat itu kelihatan. Mungkin Pak Yoris bisa ngasih lihat juga di Daktiko yang pengelolaan itu. Oh iya, Pak. Itu dari 5 step itu paling step kedua baru di submit ya. Sehingga nanti filenya malah nggak masuk. Jadi mungkin perlu diberitahu langkah demi langkah agar mahasiswa itu bisa masukkan artikel di jurnal. Terima kasih. Masukkan artikel di jurnal. Baik Pak, tadi sudah kita awali dengan ceramah ya Bu ya. Intinya bagaimana alurnya, sekarang kita mulai praktek Bu. Subi ya, Ancin Subi. Baik Bapak Ibu, kalau untuk author atau penulis atau adik-adik mahasiswa yang saat ini mau submit di Daktiko Peransia, di sebelah pojok kanan atas ada tombol register dan login Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kelihatan kalau kita besarkan sedikit ya. Jadi di pojok kanan atas ada tombol register dan login. Login ini untuk Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang saat ini sudah punya akun, sudah punya aksesnya, seperti itu, sudah punya user password-nya. Namun kalau misal adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu penulis yang saat ini hadir di webinar ini ternyata belum punya akun atau belum punya user password, bisa langsung register di klik register ini. Nah, untuk registernya ini sangat mudah sekali, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Kita tinggal masukkan dari nama depan. Jadi kita masukkan nama depan dari Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang saat ini mengikuti. Usahakan nama depannya ini capital is word. Jadi hanya huruf depan yang di kapital ya. Jangan lowercase atau mungkin kecil semuanya, tapi nama depannya harus capital is word seperti itu. Karena ini nanti biasanya akan berpengaruh pada saat nanti indeksasi di Google Scholar. Kemudian nama tengah ini juga bisa Bapak Ibu masukkan jika ada. Kalau misal tidak ada, bisa Bapak Ibu kosongkan. Jadi ini nama tengah, ini sifatnya opsional. Kemudian nama belakang juga sama.
nama belakang juga silakan Bapak Ibu masukkan. Jika Bapak Ibu saat ini namanya ada 2, misal contohnya Yuris, silakan nama belakangnya ditulis kembali Yuris seperti itu. Tidak perlu Bapak Ibu strip atau mungkin Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan titik seperti itu. Harus diulangi kembali nama depan dan nama belakangnya dengan nama yang sama. Nah, kemudian email bisa Bapak Ibu masukkan alamat email. Jadi ini pastikan email aktif Bapak Ibu ya. Bisa Gmail, yang penting ini email aktif. Nanti pemberitahuan baik itu submit, baik itu diterima, revisi maupun accepted nanti akan masuk ke email Bapak Ibu. Sehingga pastikan Bapak Ibu emailnya aktif ya. Nanti mungkin untuk di alur di Didaktiko nanti email ini hanya notifikasi atau pemberitahuan. Semuanya tetap kita arahkan ke website Didaktiko Francia. Jadi email ini hanya email pemberitahuan. Kemudian masukkan username. Ini bisa masukkan username Bapak Ibu. Kemudian password yang mudah diingat. Silahkan Bapak Ibu masukkan password yang mudah diingat. Kemudian masukkan aviasi. Nah, aviasi ini sangat penting sekali agar Bapak Ibu editor jurnal atau Bapak Ibu editor Incip tahu afiliasi dari Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Jadi pastikan cara menulis afiliasi ini harus lengkap. Jadi jangan disingkat ya. Misal contohnya jangan seperti ini. Misal UNES, tapi dipanjangkan sekalian. Universitas Negeri Semarang. Nah, jika perlu, lebih baik lagi juga dicantumkan juga jurusannya. Misal jurusan kemudian fakultasnya juga dicantumkan juga. Seperti ini. Seperti itu. Jadi lebih bagus lagi Bapak Ibu penulis atau adik-adik mahasiswa yang mengikuti menyimak kegiatan webinar ini menuliskan secara lengkap seperti ini. Tak lupa kita cantumkan negaranya, kita ketik I 3 kali, nanti akan muncul negara Indonesia. Kemudian di sini ada pernyataan ya. Jadi kalau ini pernyataan bahwasanya apa yang kita submit di sini, terutama password dan username akan terjaga ya, aman, terkendali untuk urusan akunnya. Kemudian untuk yang centangnya nomor 2, ini jika nanti Didaktiko Francia Publish edisi 2 tahun 2020, nanti Bapak Ibu penulis maupun adik-adik mahasiswa akan menerima notifikasinya. Kalau yang centang ini khusus untuk Bapak Ibu yang bersedia menjadi reviewer dari Didaktiko Francia, bisa masukkan area interest-nya. Apakah masuk di sini? Nanti bisa masukkan area interest Bapak Ibu. Misal nanti dimasukkan saja seperti itu. Kalau sudah, bisa Bapak Ibu klik register ya. Nanti silakan Bapak Ibu klik register seperti ini. Nah, kalau bisa Bapak Ibu gagal, nanti Bapak Ibu biasanya akan menerima seperti ini ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu isikan username. Nah, jadi kalau misal Bapak Ibu gagal dalam register suatu akun, nanti Bapak Ibu akan menerima peringatan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau peringatan seperti ini contoh ini artinya penulis username-nya itu sudah digunakan oleh orang lain seperti itu.
Kalau peringatan yang kedua ini, emailnya sudah pernah digunakan oleh orang lain. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu yang di luar UNES mungkin tidak akan mengalami seperti ini ya. Ini hanya untuk user-user yang di dalam UNES biasanya seperti itu. Atau mungkin username-nya barangkali ada kesamaan dari user-user yang ada di akun ini. Sehingga kita harus mengganti username kita. Misal ini harus diisikan username yang lain misal. Dan juga kita masukkan juga password yang lain. Tadi juga ternyata emailnya juga beda ya. Jadi kita harus masukkan email aktif yang lain seperti itu. Kalau sudah, kita kembali ke register sini, kita klik register. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan ada seperti ini, peringatan seperti ini artinya passwordnya tidak sama. Jadi antara password yang ini dan yang bawah ini perlu kita ulangi dengan lengkap dan sempurna ya. Nah, kita ulangi lagi. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu bisa klik register di tombol register itu. Nah, saat ini kita sudah masuk atau sudah berhasil dalam membuat akun ya. Ini masuk dalam pembuatan akun. Di sini ada 3 pilihan. Ini pilihan kalau Bapak Ibu ingin submit artikel. Nah, kalau yang kedua ini untuk mengedit profil Bapak Ibu. Barangkali profilnya tadi ada yang keliru atau mungkin kurang. Atau kalau ini, kalau misal Bapak Ibu hanya daftar tetapi ingin lihat menu-menu yang lain. Nah, karena di sini kebanyakan Bapak Ibu author maupun adik-adik mahasiswa saat ini sedang mensubmit artikelnya, silahkan Bapak Ibu klik yang new submission ini. Silahkan diklik saja new submission. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada 5 tahapan untuk Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang mau submit di jurnal Didaktika Francia ini. Ada tahapan 1 start, tahapan kedua untuk mengupload artikel, tahapan ketiga itu untuk memasukkan metadata dari penulis sampai dengan judul abstrak. Tahapan keempat ini konfirmasi apakah sudah sesuai atau belum. Tahapan 5 adalah tahapan yang terakhir, Bapak Ibu. Tahapan yang pertama ini kita mencentang kesanggupannya, artinya mencentang peraturan yang ada di jurnal ini. Pastikan Bapak Ibu jika memasukkan artikel di Didaktika Francia ini tidak mempublish di jurnal lain, artinya Bapak Ibu cukup publish di jurnal Didaktika Francia, artinya tidak publish double-doublean atau berbarengan di jurnal lain. Tapi Bapak Ibu harapannya penulis yang ada atau calon penulis yang akan masuk di Didaktika Francia ini cukup submit di Didaktika Francia, tidak submit di jurnal yang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saat ini akan menulis atau calon penulis Didaktika Francia harapannya mensubmit artikel yang bentuknya DOT atau DOCX atau juga RTF dan format Word yang lain. Artinya kalau untuk format PDF ini mohon maaf kita minta untuk submit ulang lagi karena kalau PDF tidak bisa diupload ulang.
Kemudian ini yang ketiga dan keempat, ini berhubungan dengan panduan yang ada di outer guideline. Sehingga nanti Bapak Ibu penulis calon penulis artikel, silahkan bisa melihat outer guideline-nya seperti itu. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa klik outer guideline-nya. Untuk outer guideline di Didactico Francia bisa Bapak Ibu akses atau Bapak Ibu baca juga di halaman depan ya. Di halaman depan di sini ada outer guideline yang bisa Bapak Ibu akses dari penulisan judul yang betul seperti apa sampai dengan referensi yang digunakan. Termasuk juga artikel template sudah disediakan juga oleh editor Didactico Francia. Jadi ini sudah ada template jurnal atau template artikel dari Bapak Ibu semuanya. Jadi tinggal Bapak Ibu download. Cara mendownloadnya pun untuk template-nya mudah Bapak Ibu. Tinggal diklik tombol di sini. Nanti kita bisa mendownloadnya dan menyesuaikan artikel Bapak Ibu atau artikel dari bentuk skripsi ini kita convert ke dalam artikel jurnal seperti itu. Jadi untuk panduan penulisan sangat mudah dilihat Bapak Ibu ya, karena sampingnya ada artikel template. Ketika semuanya sudah Bapak Ibu checklist, termasuk Bapak Ibu sudah melihat panduan penulisan dan juga sudah menyesuaikan dengan artikel template, Bapak Ibu bisa memberikan cover letter ya. Ini contoh, ini adalah comment for editor, ini modelnya cover letter Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masukkan cover letter di sini dan ini sifatnya opsional juga. Kemudian ini berhubungan corresponding kontak, harapannya yang submit ini nanti bisa dihubungi juga. Kalau ini pernyataan copyright juga, nanti silakan Bapak Ibu centang. Kalau sudah semuanya, kita save and continue untuk submit artikel. Nah, ini adalah tampilan ya, tampilan di step yang kedua. Jika Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa menemukan seperti ini, silakan pilih artikel teks Bapak Ibu ya. Klik artikel teks. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih upload file atau modelnya drag and drop. Kalau drag itu seperti ini contohnya. Jadi kita mendrag artikelnya kemudian dilepas seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa pilih yang tadi change file ini bisa Bapak Ibu klik juga. Kalau Bapak Ibu sudah mengupload dan tercentang seperti ini contoh sudah masuk ya, sudah masuk di dalam sistem. Tinggal klik continue saja. Nah, kalau ini bisa Bapak Ibu edit, misal ini ingin kita edit filenya barangkali. Bisa Bapak Ibu edit. Mungkin namanya kita rubah nama saya aja gitu. Nama saya saja gitu. Bisa juga Bapak Ibu aja artikelnya nanti akan berubah. Di sini akan berubah file name-nya seperti itu. Kalau sudah bisa Bapak Ibu konfirmasi atau complete. Nah, di sini sudah masuk artikelnya Bapak Ibu semuanya. Semisal Bapak Ibu ada gambar barangkali ya. Misal barangkali Bapak Ibu ada gambar atau data-data, nanti Bapak Ibu bisa submit di luar artikel teks tadi. Misal gambar atau mungkin yang lainnya seperti itu. Kalau sudah tidak ada masalah, silakan Bapak Ibu save and continue.
untuk lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu enter metadata. Pada tahap ini ada title ya, yang paling kita cermati di sini ada banyak sekali cara untuk masukannya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan datanya adalah yang bertanda bintang. Jadi kan ada tanda bintang. Itu tanda yang wajib diisi. Nah, kalau yang perfect ini bisa Bapak Ibu kosongkan. Atau subtitle ini bisa Bapak Ibu kosongkan. Karena nanti akan berpengaruh pada penulisan di depan. Jadi kalau misal kita contohkan, nanti akan muncul di depan yang subtitle-nya. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diisi adalah bagian title-nya ini, Bapak Ibu ya. Untuk penulisan title, usahakan jangan menggunakan kapital semuanya, Bapak Ibu. Tapi usahakan capital is word dalam penulisan judul ya. Jadi penulisan judul ini contohnya di edisi-edisi yang lama-lama itu seperti ini menggunakan capital is word. Jadi kalau Bapak Ibu menulisnya sekarang ini judulnya besar-besar seperti ini, nah mohon Bapak Ibu segera mengedit kembali sehingga nanti bisa menjadi capital is word seperti itu. Ini sebenarnya memang sepele ya Bapak Ibu ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat di Google Scholar, kalau kita cek sama-sama di Google Scholar nanti pengaruhnya akan besar Bapak Ibu. Kalau misal contohnya judul-judul yang besar ini kita copy. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita cari di Google, nanti misal adik-adik mahasiswa ingin mengutip atau Bapak Ibu yang lain, nanti akan ikut besar. Nah, seperti ini. Jadi harapannya adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu calon penulis di Didaktiko Francia ini, jika menulis judul itu harus besar kecil atau capital is word. Contohnya yang seperti atas ini. Nah, ini kalau kita copy, ini hanya contoh saja. Kita copy di Google Scholar. Nah, nanti akan rapi juga, Bapak Ibu. Jadi, sehingga kalau ada di mahasiswa atau mungkin penulis yang lainnya mau submit atau mau ngutip, tinggal gampang sekali mengutipnya seperti itu. Title tadi capital is word. Untuk subtitle ini Bapak Ibu silahkan dikosongkan ya. Silahkan dikosongkan. Kemudian abstrak. Nah, ini abstrak juga Bapak Ibu pastikan abstraknya yang dimuat di sini, terutama di Didaktiko Francia ini menggunakan abstrak bahasa Perancis juga yang nanti dimuat. Nanti bisa Bapak Ibu baca di outer guideline yang ada di sini. Bagaimana cara untuk menampilkan abstraknya seperti itu. Nah, nanti bisa cantumkan di situ. Kemudian untuk penulis, nah penulis ini sudah masuk ya, ini penulis pertama. Nah, misal Bapak Ibu ternyata ingin mengganti namanya kok nama depan nama tengah ya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengganti ini, bisa Bapak Ibu edit ya dengan cara klik edit seperti ini. Misal kita mengganti ini juga bisa. Nah, seperti itu. Dan yang lainnya juga bisa Bapak Ibu ganti.
Kemudian jika Bapak Ibu ada co-author atau penulis kedua, tiga, dan keempat, Bapak Ibu bisa mudah menambahkannya dengan cara add contributor. Ini termasuk nanti adik-adik mahasiswa jika ingin menambahkan pembimbingnya dengan cara add contributor juga. Masukkan juga penulis kedua, masukkan juga emailnya. Ini masukkan email penulis kedua. Jika Bapak Ibu kesulitan melihat email dari penulis yang kedua, bisa dimasukkan email dari penulis pertama, tidak masalah. Yang penting penulis pertama emailnya aktif dan bisa dihubungi. Jangan lupa juga mencantumkan afiliasinya, masukkan jurusan Bapak Ibu dengan lengkap, masukkan juga fakultasnya dengan lengkap, jangan disingkat, usahakan. Dan masukkan juga untuk universitasnya. Ini juga jangan disingkat. Kalau sudah, bisa Bapak Ibu turun ke bawah. Nah, kontributor role-nya ini jangan lupa klik author. Nah, untuk yang lain, misal misal ada URL, ada ORCID, ini bisa Bapak Ibu isi jika ada. Kalau ada di masa belum ada, bisa dikosongkan juga untuk penulisannya. Kalau sudah, bisa Bapak Ibu simpan. Nah, kebanyakan adik-adik mahasiswa ini cara untuk menulis atau memasukkan list kontributornya ini kadang-kadang cuma satu penulis ya. Nah, ini perlu kita ulangi lagi bagaimana cara untuk menambahkan penulis kedua dan ketiga. Saya ulangi lagi dengan cara add kontributor seperti itu. Nah, ini kita masukkan first name-nya, contohnya mungkin penulis, masukkan nama tengahnya, masukkan penulis ketiganya, dan masukkan alamat emailnya. Nah, jika ada di mahasiswa maupun calon penulis di Didaktika Francia yang kesulitan menulis atau memasukkan email dari penulis ketiga, bisa dimasukkan email dari penulis pertama, seperti itu. Masukkan negaranya dengan cara klik I 3 kali, nanti akan muncul Indonesia. Untuk user yang lain, misal Sufik, URL, maupun ORCID ID, ini bisa Bapak Ibu kosongkan, kalau misal memang belum ada. Kalau ada, lebih bagus lagi. Kalau tidak ada, tidak masalah, seperti itu. Afiliasi juga bisa Bapak Ibu masukkan. Pastikan jurusannya itu lengkap ya. Misal contohnya jurusan bahasa asing atau prodi pendidikan bahasa Prancis, jurusan bahasa asing dan sastra asing ya. Kemudian Fakultas Bahasa dan Seni, kemudian Universitas Semarang, Negeri Semarang. Kalau sudah, kontributor role-nya kita klik author, kemudian simpan. Kemudian Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang mempraktekkan, barangkali Bapak Ibu ingin mengganti atau merubah ya. Yang pertama jadi yang kedua, yang ketiga jadi yang pertama barangkali. Nah, di sini ada tombol order Bapak Ibu ya. Tombol order ini bisa Bapak Ibu urutkan, bisa Bapak Ibu pindah juga dengan cara di drag seperti ini. Nah, ini di drag, mau dipindah ke atas juga bisa seperti itu. Nah, kalau sudah bisa kita klik. Nah, nanti akan berubah menjadi urutannya dari 3, kedua, dan pertama seperti itu. Jadi kita bisa merubah posisinya. Jadi posisi yang ada di di awal tadi nanti kita bisa merubah alurnya. Kalau sudah, kita bisa save and continue.
untuk lanjut ke bagian konfirmasi. Jadi dibandingkan menggunakan OJS 2, OJS 3 ini lebih simpel karena hanya cukup upload submission, metadata langsung konfirmasi. Ini adalah langkah yang terakhir untuk submit di jurnal Didaktico Francia. Dengan mengklik konfirmasi ini, Bapak Ibu penulis maupun adik-adik mahasiswa sudah selesai dalam submit di jurnal Didaktico Francia. Kira-kira ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai submit ini, terutama bagi adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu calon penulis dari luar UNES, dipersilahkan. Baik, tadi sudah ada yang antri bertanya, salah satunya yaitu Bu Josana Cahyadi. Saya persilahkan untuk Ibu Josana untuk menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mas Yoris. Silahkan Ibu. S'il vous plaît, Madame. Ada suara? Mohon maaf, Bu Josana. Tidak terdengar suaranya. Apakah sudah jelas, Maria? Ya, sudah. Baik. Terima kasih. Baik, saya ulangi. Maaf. Selamat pagi, Pak Yoris. Saya mau bertanya tentang cakupan tugas editor. Apakah itu juga mencakup editing bahasa? Karena saya lihat ada artikel-artikel malah hampir semuanya yang berbahasa Prancis. Nah, apakah editing juga mengoreksi bahasanya, baik tata bahasa maupun substansi. Tadi saya lihat sepertinya misalnya kesalahannya sih kecil ya, du pratik dan bukannya de la pratik gitu. Sehingga nanti ketika sampai reviewer sudah tidak mempermasalahkan koreksi bahasa. Dan yang kedua, apakah paparan Pak Yoris tadi bisa di-share setelah kita rapat ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Josana atas pertanyaannya. Langsung saja silakan Mas Yoris untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Josana atas pertanyaannya. Untuk copy editing alias tata bahasa setelah artikel accepted memang diperlukan Ibu. Nanti akan kita perjelas atau kita praktek langsung nanti setelah editor ini Ibu. Jadi ini kita fokuskan bagi Bapak Ibu penulis yang akan submit atau adik-adik mahasiswa yang akan submit, apakah dari penjelasan dari register, kemudian dari submission, apakah ada terkendala. Nanti pembahasan dari copy editing nanti akan kita jelaskan nanti Ibu. Tapi intinya setelah artikel accepted itu nanti tetap perlu copy editing, terutama tata bahasanya, jangan sampai masih ada bahasa Indonesia di celah-celah bahasa Prancis barangkali seperti itu, atau mungkin ternyata referensinya bukan model APA, nah itu mungkin perlu juga masuk di copy editing. Untuk materi nanti akan kami share Ibu materinya. Terima kasih Bu Josana. Terima kasih, Pak. Makasih, Mbak Ria. Halo Mbak Ria. Halo Mbak Ria, mau tanya. Halo Mbak Ria.
Mbak Riannya masih Bu Ria. unmute itu. Nah, Iya. ya. Ya, silahkan Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada pengelola jurnal Didaktiko Francia. Saya malah kaget, ya ternyata sudah ada jurnal itu. Dan lebih kaget saya mendapatkan email, surat ditandatangani Bu Vivi. Saya tuh sebagai reviewer. Selama ini belum ada omong-omongnya, apalagi ada pekerjaan apa saya nggak tahu. Jadi saya kaget. Jadi saya kaget, tapi juga siap kalau memang saya dibutuhkan untuk membantu menjadi reviewer di jurnal ini. Mudah-mudahan semakin baik ke depan, bisa Sinta 4, ya, dan seterusnya, 3, 2, dan seterusnya. Amin ya. Terus yang berikutnya Mas Yoris, itu tadi waktu registrasi kan ada username dan password. Apakah itu sama dengan username dan password waktu kita menggunakan email sehari-hari itu atau memang harus baru itu Mas Yoris? Baik Pak Wahyudi, langsung saya jawab aja Pak ya. Oke. Untuk penulisan username password boleh disamakan Bapak dengan masuknya email, boleh. Boleh ya. Jadi kalau kita register di jurnal Didaktiko Francia atau mungkin jurnal yang lain, itu mungkin lebih gampang, mudah diingat kalau kita memasukkan password yang sama Pak ya dengan alamat email atau mungkin password dari Sikadu Pak ya, seperti itu. Boleh Pak, silakan. Itu baik. Terima Untuk kasih. biar ingat Itu Pak, aman ya. nggak Mas Yoris? Itu aman nggak? Saya khawatir gitu kalau saya menggunakan password yang sama dengan email sehari-hari. Kalau di OJS ini itu sistemnya hampir sama di pegawai bank Pak atau di bank-bank perbankan. Jadi sebagai editor atau editor in chief itu kita sudah bisa melihat password dari Bapak Ibu semuanya. Yang bisa kita lihat itu adalah username. Jadi kalau password itu terjamin aman Pak. Bahkan aman, saya ya? sendiri itu juga nggak bisa melihat passwordnya Pak Wahyudi. Oh gitu, ya syukurlah. Saya itu pernah ragu, malah jadi lupa. Jadi kan beberapa jurnal saya ganti malah lupa, belum dicatat begitu. Selamat Mas Yoris. Mas Yoris, putrinya udah lahir ya? Ya, laki atau perempuan Mas? Ya, ini intermezzo ini Mbak Ria. Mas Yoris itu jadi ayah baru ini, mungkin baru 1 bulan. Mungkin ada yang belum tahu. Ya, terima kasih Mbak Ria. Ya, sama-sama Pak Wahyudi. Baik, saya masih memberikan satu kesempatan lagi untuk penanya pada sesi kali ini, yaitu untuk Bu Nani. Tadi Bu Nani mengacungkan tangan. Kami persilakan untuk Bu Nani Kusrini dari Unila. Sepertinya Bu Nani sedang tidak di tempat. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya saja ya, Pak Yoris. Kami persilakan untuk memberikan penjelasan mengenai editing jurnal, editing artikel di dalam sebuah jurnal. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat dengan seksama cara submit atau cara kirim di jurnal Didaktiko Francia sebagai penulis, Bapak Ibu ya. Nah, sesuai yang Arul yang tadi disampaikan di awal, jika penulis submit, nah nanti akan diolah oleh editor in chief. Nah, atau mungkin tadi ada yang bertanya admin seperti itu. Nah, ini adalah tampilan di dalam sistem Bapak Ibu ya, di dalam sistem.
Kalau di sini, di bagian sini, di Anasan ini adalah artikel-artikel yang disubmit Bapak Ibu, atau disubmit oleh calon-calon penulis atau adik-adik mahasiswa seperti itu. Istilahnya kalau dimasuk, istilahnya ini inbox ya. Di inbox yang belum kita apa-apakan, belum kita proses, belum kita sentuh seperti itu. Kalau ingin melihat jumlahnya ini misal ini kan inbox-nya ada banyak ya. Kita bisa melihat jumlahnya dengan turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah, ini ada 24 ternyata inbox yang belum diproses oleh pengelola Didaktiko Francia. Nah, selanjutnya sesuai alur yang tadi dibahas di awal, di sini ada menu aktif juga. Al aktif ini yang campuran. Ini campuran dari yang submit, yang sudah diproses itu masuk di yang aktif ini. Ini jumlahnya 37 seperti itu. Kalau yang aktif ini yang sudah dipublish Bapak Ibu ya, yang sudah dipublish nanti akan masuk di bagian archive ini. Nah, Bapak Ibu atau editor in chief di jurnal Didaktiko Francia atau mungkin Bapak Ibu pengelola jurnal yang lain, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol yang ini ya, tombol segitiga ini, apa namanya, tombol anak panah ini, atau Bapak Ibu bisa mengklik juga judulnya untuk dicek apakah judul ini pernah dipublish di jurnal lain. Karena kita tidak tahu apakah penulisnya itu submit di jurnal berbarengan atau hanya di jurnal Didaktiko Francia. Nah, cara mengeceknya Bapak Ibu sebenarnya bisa pakai Turnitin ya, atau software-software yang lainnya yang berlangganan atau mungkin tidak berlangganan. Tapi Bapak Ibu juga bisa mengeceknya di laman Google Scholar juga. Jadi kalau untuk urusan judul ini bisa kita cek di Google. Caranya dengan cara di blok dulu judulnya seperti ini, kemudian diklik kanan, nanti di sini ada search Google juga seperti itu. Kalau memang itu apa namanya ada kesamaan ya, misal ada kesamaan tadi. Nah, misal contohnya ini ya. Tadi kan ini. Di sini kan submission ya. Nah, ternyata ini itu sudah pernah dipublish seperti ini. Nah, ini kita buka sama-sama. Berarti ini artinya sudah pernah dipublish. Nah, tapi kok masuk submission? Nah, ini perlu di reject ya, karena sudah dipublish di jurnal lain. Bapak Ibu juga bisa melihat ID-nya. Misal ID-nya ini 34651, sini ID-nya 34688. Artinya mungkin ini Eka Ayu Santi mungkin submit double. Kalau misal Bapak Ibu editor atau Bapak Ibu pengelola jurnal menemukan seperti ini, submitnya double-doublean, bisa Bapak Ibu reject juga bisa langsung di reject artikel tersebut sehingga tidak masuk ke session editor atau tidak masuk juga ke reviewer seperti itu. Udah belajar belum? Baik, ini sudah saya mute. Nih.
Di sini sebentar. Namanya apa, Pak? Oh, more terus make a host ini, Pak. Sudah. Bisa, Pak? Oke. Sudah. Baik, kita kembali Bapak Ibu ke tadi submission tadi. Jadi langkah pertama yang perlu Bapak Ibu cek adalah judulnya. Apakah judul ini sudah pernah dipublish di jurnal lain dengan cara ini di blog, kemudian cari di Google seperti ini. Biasanya nanti akan ketahuan Bapak Ibu kalau ada penulis yang publish di jurnal lain. Nah, jadi itu tahapan pertama. Yang kedua, sebagai editor in chief atau sebagai admin atau sebagai editor, itu perlu dicek juga penulisnya atau PDF filenya. Mohon maaf, filenya jangan sampai yang kita download itu atau yang dikirim itu filenya PDF. Nah, kalau file PDF itu kita kembalikan lagi ke penulisnya agar disubmit ulang seperti itu. Kalau Bapak Ibu filenya Word, nah ini berarti kita lanjutkan alur dari artikel ini seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, sebagai editor in chief kita harus mendistribusikan artikel ini, Bapak Ibu ya. Nah, perlu didistribusikan ke editorial team. Nah, di sini ada editorial teamnya atau managing editor. Nah, ini perlu didistribusikan. Bagaimana cara mendistribusikannya? Dengan cara klik assign ini. Nah, ini kita klik. Nah, atau di sini juga bisa dilihat juga. Nah, di sini kan ada tulisannya, ada perintahnya, Bapak Ibu ya. Nah, kita harus menyerahkan ke session editor seperti itu agar bisa diakses ya, nah, agar bisa diproses juga. Nah, jadi kita harus menyerahkan apa namanya ke session editor seperti itu. Nah, kalau semisal Bapak Ibu tidak menemukan session editor di sini, artinya ini masih kosong seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga harus mencari atau harus istilahnya mendaftarkan Bapak Ibu yang ada di sini seperti Pak Ahmad Yulianto dan lain-lain untuk bisa masuk di daftar ini. Nah, kalau misal belum masuk, nah ini kan belum masuk Ibu ya, ini kan hanya Bu Ria seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu di sini sebagai pengelola jurnal, ternyata kok session editornya kok belum ada, berarti kita harus mengatur usernya terlebih dahulu. Jadi di bagian user dan role-nya ini kita harus mengatur siapa saja yang menjadi apa namanya author, siapa saja yang menjadi editor in chief, siapa saja yang menjadi session editor seperti itu. Lazimnya kalau editor in chief dan managing editor ini lazimnya itu tugasnya memang menjadi jurnal editor. Nah, yang ketiga ini, misal ada Bu Dia, ada Pak Saifuddin dan Bu Ria ini lazimnya itu sebagai jurnal editor. Namun untuk yang lain seperti Bu Dwi Astuti, Bu Tri Eko, Bu Sri, Bu Nelly dan yang lain itu lazimnya tugasnya itu sebagai session editor. Nah, sebagai editor in chief atau sebagai editor, sebenarnya kita bisa mengecek apakah
jurnal ini itu sudah mendaftarkan beliau-beliaunya. Nah, kita cek sama-sama dengan cara klik Dwi Astuti ya, atau klik nama lengkapnya sekalian. Kita cek. Nah, ternyata belum. Nah, di sini ada tombol ini atau apa namanya? Ada tulisan tersebut. Kemungkinan kalau kita cek ya, kita ada kemungkinan juga beliau sudah mendaftar tapi tidak di jurnal ini. Nah, bisa Bapak Ibu centang. Bisa jadi Bu Dwi Astuti tidak mendaftar di jurnal Didaktikot, mungkin di jurnal yang lain. Ternyata belum daftar juga. Nah, berarti kalau belum daftar, berarti kita cek di bagian role-nya. Kita buat role-nya semua role seperti ini. Nah, ini banyak sekali yang Dwi Astuti ya. Nah, kita cari yang namanya yang banyak ya. Mungkin ada kesamaan nanti. Namanya yang banyak. Kita cek apakah usernya, oh belum. Nah, kalau misal belum, nanti bisa kita tambahkan usernya di sini. Kalau semisal Bu Dies ternyata belum mendaftar di jurnal ini atau belum punya akun, nanti sebagai editor in chief atau pengolah atau managing editor bisa mendaftarkan beliau di sini. Nah, bisa kita tambahkan di sini namanya beliau. Termasuk username-nya. Username-nya ini bisa Bapak Ibu edit juga bisa atau disuggest juga bisa. Kalau disuggest ini nanti akan dari sistemnya OJS nanti akan langsung mendeteksi mana user yang belum digunakan. Nah, data yang belum digunakan ini seperti itu. Kalau dilihat di sini ternyata kalau Bapak Ibu menemukan seperti ini, nah berarti kemungkinan dulu kalau sudah bisa masukkan emailnya. Atau ini mau diedit juga bisa username-nya. Masukkan emailnya, misal apa ya? Kita masukkan email untuk beliau. Nah, seperti itu. Masukkan juga untuk password-nya. Jadi kalau misal password-nya nanti biar Bu Dies itu nanti bisa mereset sendiri, berarti kita centang yang ini. Nanti kalau kita centang yang ini, nanti untuk beliaunya nanti akan bisa reset sendiri dan mengetahui password-nya sendiri. Nah, kalau kita centang yang ini, nanti kita random password-nya. Jadi password-nya kita random, nanti biar beliau bisa mereset sendiri. Kita masukkan negaranya, nanti beliau akan mendapatkan welcome email, termasuk mendapatkan password tadi, seperti itu. Kalau sudah, kita klik OK. Ini juga sama, nanti kita bisa memasukkan jurusannya seperti ini. Mau kita masukkan di aviasi juga bisa. Kalau sudah, bisa klik OK. Nanti akan kita pilih posisi beliau. Usahakan kalau beliau itu maksudnya editorial team, berarti beliau masuknya ke session editor. Jadi bukan jurnal editor, bukan, tetapi session editor. Kalau sudah, bisa turun ke bawah dan kita simpan. Nah, nanti kita kembali lagi ke submission tadi, melanjutkan perjalanan artikel yang sudah kita submit pertama kali tadi.
Nah, langkah pertama sebagai editor in chief atau managing editor atau nanti sebagai admin, setelah menerima artikel tadi, jangan lupa klik assign ya. Assign, kemudian kita pilih di sini section editor. Kemudian kita cari. Nanti akan menemukan section editor atau Bu Dies tadi yang usernya sudah kita buatkan tadi. Kalau sudah kita centang, nanti di sini kita bisa memberikan pesan ya. Di sini memang masih kosongan. Nanti kita bisa memberikan pesan kalau ada artikel yang ingin kita layout seperti itu, atau ingin kita serahkan ke beliau. Atau kita bisa memberikan pesan yang kosongan, atau bisa memberikan pesan yang sudah ada. Di sini di OJS 3 nanti kita bisa memasukkan pesan yang sudah ada default-nya atau template-nya seperti ini. Nanti kita bisa menggantinya juga barangkali. Misal kita belum menambahkan dear, juga bisa kita tambahkan di sini nanti. Karena ini nanti akan masuk ke dalam email dari Bu Dies tadi. Jadi yang warnanya editor ini atau URL ini, username ini jangan dihapus karena nanti ini email sistem seperti itu. Yang boleh dihapus adalah yang sekiranya itu yang lain, misal seperti itu. Misal education ini ternyata tidak perlu, nah bisa kita hapus. Kalau yang URL, username itu biasanya dari sistemnya. Kalau sudah bisa diklik OK. Nanti ini akan terkirim ke notifikasi di emailnya Bu Dies seperti itu. Nah, untuk managing editor, kemudian untuk editor in chief, sebenarnya tugasnya hanya masalah pendistribusian artikel dan juga cara untuk membuat rumahnya. Jadi sesuai yang tadi di bagian tadi atau di alur tadi, tugasnya editor in chief atau tugasnya managing editor sebenarnya selain mendistribusikan ke session editor seperti ini, nah, perlu juga kita buatkan rumahnya. Nah, untuk membuatkan rumahnya alias issues, nah di sini ada dua bagian ya, future sama back issue. Kalau future ini untuk isu yang akan datang, kalau back issue ini yang sudah terbit seperti itu. Nah, semisal kita mau mau klik mau membuat isu ya, atau membuat rumah barangkali. Berarti kita bisa klik isu seperti itu. Misal volume 9 nomor 2 tahun 2020. Kalau untuk title ini sebenarnya ini diisikan bukan title jurnal ya, tapi bulannya. Jadi bulan terbitnya misal September 2020 atau yang lain. Kalau bisa dikosongkan juga, kalau dikosongkan mungkin nanti akan seperti yang lainnya. Jadi kalau misal dikosongkan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dikosongkan. Jadi kalau yang bawah ini adalah bulan terbitnya. Jadi karena Didaktiko ini terbitnya bulan April dan Oktober, nanti sebenarnya kita bisa mencantumkan title-nya di sini Oktober seperti itu. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi tidak dicantumkan dua kali. Ini mungkin kalau kita cantumkan dua kali ini nanti akan berefek seperti ini. Nah, yang deskripsi juga sama bisa dikosongkan. Kemudian cover title ini kalau covernya itu sama semuanya, sebenarnya tidak perlu kita upload. Jadi kalau seperti ini itu tampilannya tanpa cover, jadi perlu langsung kita simpan saja. Setelah kita buat, nanti di arsip tidak akan muncul karena
yang namanya future ini alias ini belum dipublish. Nanti kalau Bapak Ibu melihat kita sudah membuat rumahnya atau membuat isunya, kalau kenapa kok tidak masuk ke dalam arsip atau arkif ya, itu memang karena belum dipublish. Nah, di sini tombol untuk mempublish ya, di sini. Nah, bagaimana cara editor in chief ya, atau managing editor untuk mengubah tampilan ini? Ini kan tampilannya kan double-double, sudah volume dan nomor. Kita bisa merubahnya dengan cara klik edit, masuk ke isu data. Nah, di sini kita bisa merubahnya ini. Misal ini mau dibuat April juga bisa. Nah, kemudian kita simpan. Nanti di bagian arsip juga akan berubah seperti itu. Atau barangkali kita nggak usah mencantumkan ya. Misal kita nggak usah mencantumkan juga bisa. Karena sudah masuk ke dalam tanggal publish-nya. Nah, nanti seperti itu. Itu tadi sudah kita coba. Kalau misal ini mau di-delete juga bisa. Ini sementara kita delete juga bisa. Jadi intinya untuk managing editor atau untuk editor in chief atau admin, selain mendistribusikan artikel, nanti tugasnya juga membuat rumahnya. Di bagian isu ini isu yang akan datang, dan mengelola isu yang sudah terbit. Seperti itu. Selanjutnya sekarang bagaimana session editor ini menyerahkan ke reviewer. Jadi di session editor ini bekerja menyerahkan reviewer. Kita cobakan. Nah, kita cobakan untuk masuk ke session editor. Nah, ini adalah tampilan dari session editor atau tampilan dari editorial team. Berbeda tadi kalau tampilannya editor in chief atau managing editor. Kalau tampilannya managing editor dan editor in chief kan banyak artikel ya. Kalau yang editorial team atau session editor mungkin biasanya cukup 1, 2, 3 seperti itu. Karena kita nunggu juga perintah dari editor in chief ataupun managing editor. Jika kita memproses sebagai session editor atau editorial team, langkah pertama yang perlu kita cek adalah melihat apakah judulnya sudah dipublish atau belum. Karena mungkin di seleksi pertama di editor in chief mungkin belum dicek judulnya. Atau mungkin filenya barangkali hanya PDF atau mungkin barangkali filenya juga nggak ada barangkali. Kalau filenya ternyata PDF atau mungkin filenya tidak ada atau mungkin judulnya sudah pernah dipublish di jurnal lain, kita berhak mendecline atau menolak artikel ini. Seperti itu. Jadi kita berhak menolak artikel ini kalau terindikasi pernah dipublish di jurnal lain atau mungkin filenya bukan Word atau DOC. Kalau judul dan filenya ternyata aman dan bisa langsung kita proses, kita juga bisa langsung ke send to review. Sebenarnya di sini kita bisa mendiskusikan, tapi hanya berupa diskusi ya, tidak mengupload filenya. Jadi ini hanya berupa diskusi saja. Kalau semisal perlu kita diskusikan sebelum kita kirim ke reviewer. Kalau semisal di submission tidak ada masalah, kita langsung send to review. Nah, kalau di sini ada accept and skip review, ini jarang terjadi ya.
Ini malah nanti tidak ada reviewnya sama sekali. Jadi kita baiknya kita send to review. Nah, di send to review ini nanti kita bisa memilih artikel mana yang terbaru. Barangkali tadi ada diskusi dari author, apa namanya, ada file-file yang baru, barangkali filenya tadi belum tertemplate dengan baik. Nanti kita bisa mengupload filenya di sini. Misal dari diskusi tadi, peer review discussion ini ternyata ada file yang terbaru sudah ditemplate oleh penulis, nanti kita bisa mengupload kembali di upload file ini. Nah, seperti itu. Kalau ternyata sudah, bisa kita pilih mana yang mau di checklist, kemudian send to review. Nah, di send to review ini nanti kita bisa memilih ya, bisa mengupload review file. Barangkali filenya yang kita serahkan ke reviewer nanti itu file yang sudah dihilangkan identitas penulisnya atau nama lain double blend. Kalau single blend berarti langsung kita arahkan saja. Kita klik add reviewer. Nah, seperti ini. Kita klik add reviewer. Nah, tadi ada Bu Nani ya. Misal contohnya di sini ada Bu Nani. Nah, nanti bisa kita centang Bu Nani, kemudian ini kita pilih salah satu dulu. Kalau sudah, nanti kita select reviewer. Nah, kalau semisal di sini ada create new reviewer ya. Ini kalau semisal apa namanya, ternyata ada reviewer yang belum masuk. Jadi yang ada di sini di bagian reviewer tim ini ada reviewer yang sudah dicantumkan di sini, tapi ternyata kok belum masuk ke dalam reviewer. Nanti kita bisa membuatkan beliau-beliaunya akun di sini juga. Sama seperti tadi, masukkan username, password, dan lain-lain. Jadi kita ulangi lagi, kita add reviewer. Nah, kita pilih Bu Nani dari Unila, kemudian kita select reviewer. Nah, kemudian di sini kita bisa memberikan tenggang waktu ke beliaunya, apakah mau di jadwal apa namanya batas waktunya kapan? Biasanya sebulan ya. Jadi kita tunggu respon beliau tanggal 24 September dan kita tunggu beliaunya submit hasil reviewnya itu tanggal 1 Oktober seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mengupload kembali file yang mana. Mungkin kalau file yang tadi berarti kita langsung saja kita add reviewer seperti itu. Nah, ini baru review pertama. Nah, lazimnya kalau Bapak Ibu ingin menuju atau naik peringkat ke Sinta 2, biasanya kita membutuhkan reviewer minimal 2, Bapak Ibu. Jadi kita harus add reviewer kembali. Seperti tadi, misal kita cobakan kita cobakan tadi ada ya. Bu Nani sudah, terus Bu Ratna ya. Bu Ratna dari Unimed, kita select reviewer. Nah, kalau sudah, ini tegang waktu untuk beliaunya, bisa diedit juga kalau misal mau diedit.
Kalau langsung bisa klik Add Reviewer. Jadi lazimnya kalau Bapak Ibu atau Bapak Ibu pengelola jurnal lain ingin akreditasi atau naik peringkat, satu artikel itu minimal direview oleh 2 reviewer seperti ini. Ini lazimnya seperti itu. Di session editor sebenarnya sudah sampai di situ untuk menyerahkan ke reviewer. Nah, karena ini session editornya dari UNES, jadi kita mencoba bagaimana cara mereviewnya. Ini kita berikan contoh bagaimana cara mereview untuk Bapak Ibu reviewer ya. Kita lihat dulu. Kita masuk dulu ke Bu. Tadi sudah kita kita serahkan ke reviewer, dari session editor ke reviewer. Sekarang kita masuk ke tampilan atau dashboard-nya reviewer. Nah, Bu Ratna dan Bu Nani nanti akan menerima artikel seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan di dashboard atau tampilan di laman Didaktiko Francia, menunya Bu Nani dan Bu Ratna tadi. Caranya Bapak Ibu sangat mudah sekali. Caranya tinggal Bapak Ibu klik judul artikelnya seperti ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa membaca dari judul artikelnya. Ini adalah judul artikelnya. Kemudian membaca abstraknya. Sebenarnya tinggal membaca judul abstrak kalau misal memang sesuai dengan bidang Bu Nani dan Bu Ratna, nanti sebenarnya bisa langsung di accepted seperti itu. Tapi kalau perlu bisa di-download dulu. Kemudian bisa langsung klik yes untuk menyanggupi datanya itu aman dari penyalahgunaan. Kita klik accept di sini untuk lanjut ke step yang kedua. Sehingga kita bisa memberitahu ke editor bahwasanya kita menerima atau ada waktu untuk mereview artikel jurnal di Didaktiko. Kalau semisal Bapak Ibu ternyata tidak ada waktu, mungkin sibuk atau mungkin yang lain, agenda yang lain, dan mungkin di luar skop jurnal bidang Bapak Ibu semuanya, bisa Bapak Ibu tagline juga. Di sini ada penolakan untuk mereview seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu, karena ini masih pandemi, mungkin banyak waktu di rumah, bisa klik accept review untuk lanjut ke step yang kedua. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memberikan panduan mereview ya kepada reviewer. Karena di jurnal Didaktiko Francia belum ada, jadi kita Bapak Ibu reviewer yang ada di Didaktiko bisa disesuaikan dengan author guideline yang ada di jurnal ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendownload kembali artikel dari penulis yang bersangkutan. Bisa Bapak Ibu memberikan komen atau memberikan komen di Word-nya, atau Bapak Ibu juga bisa memberikan komen secara ringkas di sini, atau review secara ringkas di sini. Nanti akan dibaca oleh author dan editor. Kalau semisal ada komentar yang bersifat private atau mungkin komentar yang khusus,
Bisa ditulis juga di sini Bapak Ibu. Misal penolakannya karena ini sudah pernah dipublish di jurnal lain barangkali bisa disampaikan di sini. Kalau semisal Bapak Ibu ternyata ternyata filenya itu komentarnya di filenya dengan cara di komen di filenya, bisa Bapak Ibu upload di sini dengan cara klik upload file, nanti bisa di drag and drop atau bisa pilih upload file. Kalau drag and drop tinggal di drag saja seperti ini, kemudian kita lepas. Kemudian kalau sudah tercentang hijau berarti sudah masuk, tinggal diklik continue. Kemudian di complete seperti itu. Kemudian setelah itu ini mungkin kalau misalnya ada diskusi mungkin jarang terjadi ya, karena biasanya ini diskusinya apa namanya biar satu arah seperti itu, biasanya jarang terjadi. Biasanya langsung setelah mengupload artikel langsung memberikan keputusan apakah diterima seperti ini, apakah direvisi, apakah ditolak seperti itu. Kalau tolak, decline submission. Nah, jadi bisa Bapak Ibu tolak misal. Di sini submit review kalau sudah disubmit. Kalau sudah seperti ini, nah ini contoh sudah berhasil disubmit. Di sini juga di submission juga akan tercentang ya review submit seperti ini. Karena di sini yang menonton atau mengikuti webinar ini adalah Bapak Ibu reviewer, jadi saya ulangi lagi cara untuk mereview artikel-artikel di jurnal Didactico ya. Kita ulangi lagi caranya. Untuk masuk sebentar. Gimana Bu? Sudah. Ini kayaknya. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu yang saat ini bertugas menjadi reviewer. Ini contoh saya masuk ke Bu Ratna ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini menjadi reviewer, saya ulangi kembali bagaimana cara untuk mereview artikel-artikel di Didactico. Nanti silakan Bapak Ibu masuk akun dulu di Didactico sampai muncul dashboard atau tampilan seperti ini. Terlihat di sini Bu Ratna mereview 2 artikel. Ini artikel yang pertama. Sebenarnya di sini tertulis ya respon batas responnya kalau bisa 24 September, batas reviewnya kalau bisa ya 1 Oktober seperti itu. Kita klik judulnya saja untuk bisa melihat. Kita juga bisa melihat dari judul artikelnya apakah sesuai dengan bidang dari Bapak Ibu reviewer atau tidak, termasuk abstraknya juga nanti Bapak Ibu bisa melihat juga abstrak dari penulis yang bersangkutan termasuk artikelnya. Nah, kalau semisal sesuai dengan bidang Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu klik accept ini dan juga di checklist seperti itu. Tapi kalau misal tidak sesuai dengan bidang Bapak Ibu, bisa langsung di decline seperti itu. Atau misal Bapak Ibu ada kesibukan yang
tidak bisa mereview, juga bisa langsung di decline. Kalau semisal Bapak Ibu bersedia mereview, silahkan diklik accept review. Nanti tinggal diklik saja, continue lagi, karena belum disediakan panduan dalam review. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu reviewer bisa mendownload artikel yang bersangkutan di sini. Ini adalah link atau URL untuk download artikelnya. Setelah mendownload, nanti Bapak Ibu bisa memberikan komentar di filenya tersebut, kemudian memberikan komentar ringkas untuk author dan editor. Nah, ataupun bisa memberikan komentar yang lebih sifatnya private ke editor juga. Nah, sebaiknya kalau untuk akreditasi itu Bapak Ibu sebaiknya itu langsung ke filenya. Jadi kalau misal di sini kalau kita memberikan komentar ke author atau editor di bagian di sini, biasanya nanti nilainya hanya 1 ya. Komentar ringkas seperti itu. Jadi komentarnya hanya seperlunya saja. Lebih bagus lagi kalau misal ada komentar-komentar yang membangun ke penulis agar lebih bagus lagi artikelnya, bisa di-upload di sini. Ini biasanya nilainya 2 nanti. Kalau misal maju akreditasi. Kita upload file yang tadi dengan cara drag and drop seperti ini. Kemudian kita klik continue. Kemudian complete. Nah, kalau sudah bisa turun ke bawah, kita segera ambil keputusan apakah ini diterima, accept submission atau revisi atau di decline. Kita decline saja. Kita klik submit review. Nah, konfirmasi kalau sudah mereview. Sampai sini untuk Bapak Ibu reviewer sebenarnya sudah cukup ya, karena beliau-beliau ini di sela-sela kesibukannya bersedia membantu Didaktik Fransia. Sebenarnya cukup ronde 1 saja kalau semisal untuk jurnal seperti itu. Nah, silakan mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu reviewer. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara langkah sistemnya mereview seperti itu. Silakan ada yang ditanyakan sebelum lanjut penulis itu mengupload hasil revisinya. Kenapa, Rik? Sebentar. Dirimu pakai apa, Ria? Ini sambil saya menunggu yang mau bertanya, mungkin saya ingin mengawali juga untuk menegaskan kembali, kalau di aturannya itu ada editorial board dan reviewer itu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Yosana, itu sampai yang menangani kualitas bahasa kayak gitu itu masuk kemana, Mas? Itu editorial, itu kan ada editorial board. Sementara ada yang reviewer. Apa yang editorial board itu ngurusi bahasanya, isinya, kemudian kalau yang reviewer itu menimbang secara substansi maupun apa gitu. Bisa diingatkan kembali, Mas. Baik, ada pertanyaan dari Pak Saifuddin tadi tentang editor dan tata bahasa, Ibu ya. Jadi sebenarnya di sini ini saya share dulu, ternyata belum di share screen. Sebentar saya, Mas.
Yoris. Oke, sampun Mas. Ya, sudah Mas. Terima kasih. Baik, tadi saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Saifuddin. Sebenarnya kita harus membagi mana yang menjadi editor, mana yang menjadi language editing gitu, atau proofreader seperti itu. Kalau memang sebenarnya dicampur seperti ini, itu boleh-boleh saja Pak. Kalau misal jadi berarti menu ini, edit robot ini berarti ada yang menjadi session editor, berarti ada juga yang menjadi layout proofreader seperti itu. Ada beberapa jurnal yang dipisah, Mak. Jadi mungkin di sini ada menu lagi. Siapa yang menjadi language editing atau proofreader seperti itu. Saya juga mungkin kalau misalnya ini semuanya ini rolling sebagai prosedur juga bisa. Intinya nanti di bagian akun diklik siapa biddingnya seperti itu. Atau kita lanjut ke sebentar, Mas Yoris, ada pertanyaan dari Bu Nani Kusrini. Bisa minta tolong diulangi Mas Yoris, bedanya double blind, dan open. Baik Bu Nani, ini saya bacakan pertanyaan dulu. Apa bedanya double blind, dan open? Double blind di sini kita bisa, coba kita cari dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau double blind itu baik penulis maupun reviewer itu tidak bisa melihat editasnya. Jadi kalau kita cek di sini di bagian submission ini, terutama yang tadi ya, ada, nah ini, di sini di bagian penulis nanti, coba kita masuk ke user. Kalau penulis dan reviewer sama-sama tidak bisa melihat siapa identitasnya, berarti itu disebut double blind. Tapi kalau tadi kan filenya kan ternyata belum dihapus dulu identitasnya. Kalau seperti itu disebut single blind. Artinya penulis juga tidak tahu, tapi yang tahu reviewernya. Reviewernya itu tahu identitas dari penulisnya. Kalau tadi kan, kalau kita cek sama-sama tadi kan alur yang disampaikan tadi kan namanya single blind, karena tadi kita reviewer tahu identitas penulisnya, tapi kalau penulisnya tidak tahu siapa reviewernya. Nah, kalau yang open, masing-masing baik itu reviewer maupun penulis sama-sama tahu identitasnya. Nah, sebenarnya ini pengaruhnya di konflik interest ya. Barangkali kalau semisal kita open, takutnya banyak konflik kepentingan di situ, sehingga kita bisa memilih blend, bisa milih single blind atau double blind seperti itu.
kalau lebih bagusnya lagi, termasuk nanti kalau mau mendaftar di Scopus, baiknya memang double blend. Tapi kalau misal awal-awal seperti ini, terutama sistemnya OJS 3 ini lebih support kalau menggunakan double blend seperti itu. Kalau support menggunakan single blend seperti itu. Mungkin itu Bu Nani, mudah-mudahan bisa terjawab. Silakan ada yang ditanyakan kembali, terutama untuk Bapak Ibu reviewer, karena setelah ini nanti akan saya infokan bagaimana cara mengupload hasil revisi dari Bapak Ibu reviewer. Terutama ini bagi penulis atau adik-adik mahasiswa. Oh, enggak ada ya? Sudah, Bu? Ya. Sudah. Baik, tadi pertanyaan dari Bu Nani sudah dijawab oleh Pak Yoris. Apakah ada pertanyaan lain mengenai reviewer, bagaimana cara kerja reviewer dalam sebuah pengelolaan jurnal? Saya persilahkan peserta lain untuk bertanya. Jika tidak ada, kami lanjutkan untuk sesi berikutnya, itu bagaimana cara menerbitkan sebuah edisi artikel dalam sebuah jurnal. Silakan Mas Yoris untuk melanjutkan sesi berikutnya saja. Baik, Bu Ria. Pada tadi kita sudah sama-sama menyimak reviewer itu sudah menyerahkan hasil revisinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke session editor. Dalam hal ini session editornya yaitu Bu session editornya tadi Bu Dies ya, Bu Dies Octavia. Saya masuk dulu sebagai Bu Dies. Baik, ini sudah masuk sebagai lamannya sebagai Bu Dies ya di pengaturannya itu. Jadi di dashboardnya Bu Dies atau sebagai editorial team ini atau sebagai session editor nanti akan menemukan tulisan 2/2 ini. Artinya 2 dari 2 reviewer itu sudah selesai dalam mereview. Kalau sudah melihat seperti ini, berarti kita langsung saja buka judulnya atau klik judulnya seperti ini. Lalu melihat apakah Bu Nani dan Bu Ratna tadi sudah memberikan keputusan. Oh, ternyata keputusannya yaitu ditolak. Keputusannya ditolak seperti ini. Kalau sebagai editorial team atau sebagai session editor ingin mendownload filenya, tinggal diklik saja di sini, di read review-nya ini. Oh, ditolak. Seperti itu. Penolakannya tanggal sekian, jam sekian. Kemudian ini hasil review-nya, seperti itu. Kita juga bisa melihat. Kalau misalnya ada komentar, nanti akan muncul komentar di sini juga. Jadi kita bisa melihat hasilnya seperti itu. Nah, sebagai session editor yang baik,
biasanya kita akan langsung memberikan notifikasi di sini, deadline submission. Kalau semisal disampaikan artikel Anda kita tolak seperti itu, kita bisa memberikan alasan penolakannya seperti apa dan keputusannya seperti itu. Dan dengan cara decline. Ataupun tanpa memberikan keputusan juga bisa seperti itu. Nah, kalau semisal ternyata di revisi, berarti kita di sini klik request revisi yang tombol yang atas. Nah, jadi kita bisa revisi. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu ya. Pilihan apakah masuk ke ronde kedua atau tidak seperti itu. Kalau pilihan defaultnya memang tidak. Lazimnya juga memang beberapa ada yang tidak juga masuk ke ronde berikutnya. Jadi langsung dia cepat publish juga dari hasil revisi dari review tadi, kita langsung tidak masuk ke ronde yang baru. Di sini kita bisa memberikan notifikasi email keputusannya apa atau keputusannya revisi